Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaelisa dari kelas TRI 2C. Pada video kali ini saya akan mengerjakan lab session 4.2.3 tentang desain prototype of an application. Oke. Objeknya di sini ada 3 part ya, yaitu kita consider IoT application with AI dan ML machine learning. Terus kita design component required pakai IoT application with AI and machine learning teknologi. Yang ketiga, deskripsikan proses dan operasinya. Oke. Nah, jadi laporan ini tuh menjelaskan tentang rancangan protokol aplikasi Internet of Things atau IoT dengan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dan Machine Learning, pembelajaran mesin. Oke, dalam proyek ini tuh berfokus pada pengembangan demostat pintar yang belajar dari pola keputusan berdasarkan perubahan lingkungan dan bertindak sesuai dengan lingkungannya. Jadi langsung aja ke part 1. Di sini consider an IoT application with AI. Nah, pertimbangan IoT, aplikasi IoT dengan teknologi AI dan machine learning. Nah, dalam bagian ini kita tuh diminta untuk bisa mencantumkan fungsi dan fitur demostat dalam smart home atau rumah pintar dan perangkat pengendalian dengan kemampuan pembelajaran mandiri. Oke, kita bisa membuat keputusan berdasarkan dengan perubahan lingkungannya. Nah, di step 1, list the desired feature, cantuman fitur dan fungsi yang diinginkan untuk perangkatnya ya. Jadi kita mau mencantumkan apa? Biasanya kalau misalnya di smart home kayak gitu, biasanya ada yang mendeteksi suhu saat itu. Ya pasti mendeteksi suhunya secara real time, kayak pastinya setiap detik suhunya tuh terdeteksi. Yang kedua itu ada menyesuaikan suhu. Nah, menyesuaikan suhu terhadap kebiasaan pengguna. Yang ketiga itu ada mengenali pola waktu. Jadi dia bisa mengenali waktunya. Bisa kayak waktunya kayak pagi, siang, malam, atau ya seperti itu. Yang keempat pastinya koneksi ke cloud ya. Yang ketiga yang kelima ada prediksi suhunya. Pasti ada prediksi suhu untuk kedepannya secara optimal. Yang keenam ada
kontrol, kita bisa kontrol via aplikasi bisa di HP. Ya kita biar kita bisa kontrol memakai handphone kita. Atau dengan suara gitu. Yang ketujuh, kita bisa make mode hemat. Kita bisa make mode hemat energi secara optimis. Oke, selanjutnya kita bisa make deteksi si jendela atau pintu terbuka. Seperti pada video yang sebelumnya, si jendela dan pintu itu terdeteksi ketika kadar CO2 itu memburuk, dia akan otomatis terbuka untuk bisa mendapatkan oksigen yang bagus yang bisa masuk ke dalam rumah. Yang ke-9 itu ada bisa memberikan saran untuk penghematan energi. Selanjutnya, list the factor that might influence the perception of temperature. Jadi faktor yang mempengaruhi persepsi di temperatur itu. Jadi apa aja sih faktor yang mempengaruhi temperaturnya? Yang pertama suhu. Ada suhu ruangan. Pastinya. Yang kedua ada kelembapan udara. Ketiga ada aliran udara, jadi dia yang keempat ada faktor yang mempengaruhi suhu. Cahaya bisa dari cahaya mataharinya langsung, Oke, yang kelima suhu. Pastinya dia bisa mendeteksi jumlah orang yang ada di ruangan itu, biar si suhunya itu biar sesuai sama orang yang ada di dalam ruangan itu. Jumlah orang dalam ruangan. Yang keenam ada aktivitasnya apa aja. Aktivitasnya apa aja, bisa disesuaikan suhunya, aktivitas fisik gitu ya. Yang ketujuh, jenis pakaian. Jadi suhunya itu bisa bisa mendeteksi lah jenis pakaian apa yang kita pakai gitu. Jadi dia bisa otomatis mempengaruhi jenis pakaian. Yang ke-8 itu ada waktunya juga. Yang ke-9 ada suhu, berarti ada faktor dari luar juga ya. Ada kecepatan angin. Kan kita nggak bisa mendeteksi, kan kita nggak bisa tahu ya cuaca ekstrim yang dari luar itu bagaimana. Angin dari luar. Selanjutnya ada cuaca ya, sama aja sih. Cuaca, deteksi cuaca, faktornya cuaca dari luar ya. Oke, terus ini
list the ways the smart device can get information about faktor. Oke, jadi bagaimana cara perangkat ini mendapatkan perangkat pintar ini mendapatkan informasi faktor-faktor tersebut. Jadi yang pertama, dia mendapatkan informasi dari sini ya, dari sensor suhu dan kelembapannya, sensor suhu dan kelembapan, sensor suhu dan kelembapan. Terus dia juga bisa mendapatkan informasi dari sensor gerak dan kehadiran ya, aktivitas fisik ya, sensor gerak dan kehadiran ya, kehadirannya di dalam ruangan itu. Terus juga bisa dapat dari sensor cahayanya, terus sensor kualitas udara, sensor kualitas udara atau oksigennya lah, sensor kualitas udara. Yang kelima ada dari APA cuaca terkini, dari aplikasi cuaca, cuaca terkini itu ya. Bisa dari kamera termal, bisa dari kalender pengguna, bisa dari kalender pengguna, bisa dari sensor pintu dan jendela tadi ya, sensor pintu dan jendela. Bisa dari sensor pintu dan jendela, dia mendapatkan informasinya kadar CO-nya itu baik apa buruk, udaranya seperti apa gitu ya. Yang ke-9 dari data history, dari data historis suhu, dari data sensor si suhunya itu dan dari penggunanya. Oke, selanjutnya part 2, design component required for an IoT application with AI. Jadi rencana komponen aplikasi IoT dengan AI dan machine learning ini. Nah, jadi di dalam bagian ini tuh kita itu diminta untuk menjelajahi dan merancang fungsi-fungsi, mengeksplor and design the function dan function of the key function komponennya yang diperlukan di smart thermostat controller ini, atau pengendali pintar. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. What are the key component for smart thermostat or controller? Komponen utamanya itu apa aja sih komponen yang ada di smart thermostat ini? Komponennya ada sensor suhu, sensor kelembapan, sensor gerak, sama sensor cahaya. Oke, selanjutnya
ada komponen apa saja? Akuator, terus ada edge device ya, edge device-nya ada edge device, terus dia ada wifi itu untuk modul komunikasinya ya, modul wifi. Terus dia mode AI atau ML ya, machine learning ya. Terus ada cloud computingnya, cloud computing, terus ada aplikasi pengguna, terus ada database-nya, database. Oke, selanjutnya lanjut ke nomor 2, list the process and operation the smart thermostat. Sebutkan proses dan operasi dari smart thermostat atau controller ini. Jadi proses dan operasinya itu ada pengumpulan data sensornya, pengumpulan data sensor, terus ada pengiriman, dia ada pengiriman data ke cloud, pengiriman data ke cloud atau ke edge ya, ke edge. Yang ketiga ada dia menganalisis AI dan machine learning-nya. Yang keempat itu ada pengambilan keputusan. Yang kelima ada tindakannya, langsung ke tindakan. Jadi dia setelah mengambil keputusan langsung dia ambil tindakannya, apa yang harus dilakukan gitu. Terus dia ada interaksi juga, interaksi pengguna. Terus ya untuk pembelajaran berkelanjutan lah gitu. Selanjutnya di sini part 3, deskripsi the process and operation for the IoT application with a flow chart. Nah, with the flow chart ya. Jadi di sini kita disuruh deskripsi proses dan operasinya, operasi dari IoT application ini menggunakan flowchart. Nah, ya kita kayak menggunakan diagram alur untuk menggambarkan alurnya itu, untuk menganalisis alurnya itu ya gitu. Alur logikanya, analisis alur logikanya untuk pengembangan data, analisis, interaksi bersama manusia gitu, dan rencana untuk mengambil action atau tindakan. Nah, yang pertama ini use a flowchart, menggunakan flowchart, deskripsikan bagaimana data dikumpulkan, dikomunikasikan dengan AI atau ML application di cloud computing dan prosesnya. Jadi yang pertama itu kita tulis di sini aja ya. Yang pertama kita mulai
habis itu dia mulai mengumpulkan data sensornya. Yang ketiga, setelah dikumpulkan kirimkan ke cloud. Kirim ke cloud. Habis dikirim langsung dianalisis sama AI. Analisis AI atau ML-nya langsung dianalisis. Habis dianalisis kita tentukan suhunya. Tentukan suhu. Sudah ditentukan suhunya berapa, kita kirim ke akuator. Sudah dikirim ke akuator, kita sesuaikan lagi suhunya. Pasti disesuaikan ya. Sesuaikan suhu. Habis sudah disesuaikan, simpan datanya, simpan data, terus udah selesai. Nah, jadi gitu ya. Dia mulai dulu, terus dia mengumpulkan data. Setelah dikumpulkan data sensornya, semuanya udah dikumpulkan, dikirimkan ke cloud. Nah, dia dikirimkan ke cloudnya, pasti dianalisis sama AI ini. Dianalisis kayak dia menganalisis semua sensornya, terus ditentukan juga suhunya, terus dikirim ke akuator, disesuaikan lagi suhunya sampai disimpan datanya, udah selesai. Nah, yang kedua ya, sama menggunakan flowchart, ilustrasikan untuk menggambarkan operasi dari smart thermostat. Kita membuat ilustrasi menggambarkan. Yang pertama itu dia mulai dulu, dia klik mulai, terus dia ngecek kondisinya, dia cek kondisi lingkungan. Kondisi lingkungannya seperti apa, sensornya dicek. Setelah itu apakah ruangan itu ditempati AI, jadi dia mengecek apakah ada kegiatan manusia gitu loh. Ruangan ditempati, dia menganalisis itu. Terus jika ya gunakan AI gunakan AI untuk mengeceknya, menganalisisnya. Terus dianalisis datanya. Jadi kita kalau misalnya udah ada pergerakan manusia, kita gunain AI-nya biar AI yang menganalisis datanya. Terus udah dianalisis datanya, terus diatur suhunya sesuai dengan kegiatannya, jumlah orang yang ada di ruangan itu. Terus yang ketujuh itu ada tunggu pasnya udah diatur, kita tunggu dulu sampai si AI-nya itu mengatur. Terus kembali ke awal. Terus jika tidak, kita pakai mode hemat. Untuk tunggu. Kita tunggu sebentar. Yang ini ada refleksinya. Jadi which component provides
the brain power for the learning and then achieving according. Jadi komponen mana sih yang menjadi daya brain power-nya untuk pembelajaran dan kemudian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Komponen yang menyediakan data brain power ini pastinya komponennya AI ya, modul AI dan machine learning pastinya yang berjalan di cloud atau edge computing yang adalah komponen utama juga cloud computing yang komponen utama juga yang menjadi yang menjadi brain power-nya dari sistem pembelajaran dan penyesuaian otomatis. Yang kedua, can you think of other IoT device that will learn over time and improve their operation? Jadi, bisakah kita memikirkan perangkat IoT lain yang akan belajar seiring berjalannya waktu dan meningkatkan operasinya. Kira-kira apa aja nih? Banyak ya, ada lampu pintar, terus lamp smart lamp, terus kamera keamanan, CCTV ya, smart CCTV, terus ada smart speaker, ada ada pembersih debu yang bisa jalan sendiri, itu apa namanya, robot vacuum cleaner, terus ada kulkas pintar yang ada kameranya, yang bisa nonton TV, yang dia bisa order gitu. Terus ada sistem irigasi pintar otomatis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.